Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Herini. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas berjudul Dari Cinta Nabi Menuju Kebangkitan Islam. Menghidupkan cinta, membangun peradaban. Materi ini telah disampaikan di kajian Muslimah Pecinta Ilmu hari Sabtu tanggal 8 Agustus di Masjid Besar Baitul Muttaqin Antapani, Bandung. Disampaikan oleh Ustazah Hasya Salsabila. Agar kebermanfaatan materi ini lebih luas, maka saya sajikan versi online-nya. Selamat menyimak. Maka sesungguhnya kunci kebangkitan umat Islam adalah dengan membebaskan manusia dari penghambaan terhadap makhluk, menjadi kepada penghambaan hanya kepada Allah saja. Ketika umat manusia hanya takut kepada Allah, maka saat itulah manusia tadi merdeka. Namun ketika manusia masih menganggap kekuatan manusia lainnya lebih harus ditakuti, maka saat itulah dia masih dalam kondisi terjajah. Seperti hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, namun baru merdeka secara seremonial. Yang terjadi, kita masih berada dalam kondisi penjajahan secara pemikiran maupun penjajahan dengan perampasan sumber daya alam yang dikuasai oleh para oligarki yang bekerja sama dengan asing. Jadi kita masih dalam kondisi terjajah, belum merdeka seutuhnya. Jadi tolak ukur kebangkitan sejati adalah kemerdekaan untuk menjalankan syariat Allah secara totalitas. Kalau hari ini kita banyak sekali aturan-aturan syariat yang tidak bisa ditegakkan. Contohnya, keharaman judi justru merajalela dengan judi online. Kemudian keharaman riba, justru riba dijadikan tonggak utama perekonomian negara kita. Artinya kan sangat pelanggaran berat dalam Islam. Kita belum merdeka untuk menjalankan seluruh syariat Allah karena bertentangan dengan sistem kapitalis sekuler hari ini. Bukti sejarah, bukti historisnya, umat Islam pernah merdeka, pernah mencapai puncak kejayaannya selama lebih dari 1400 tahun. Dari Madinah sebagai ibu kotanya hingga kepemimpinan terakhir 1924 di Turki. Ketika berpegang teguh pada wahyu Allah. Jadi kejayaan umat Islam itu bukan mitos, melainkan fakta sejarah yang bisa diulang. Artinya umat Islam pernah menjadi umat terbaik, menjadi mercusuar peradaban pada saat aturan Allah saja yang ditegakkan, bukan aturan manusia seperti hari ini. Sebaliknya ketika kita mencapakan aturan Allah dan mendirikan negara yang berlandaskan bukan pada akidah Islam, namun pada akidah kapitalis sekuler, maka yang terjadi hari ini kita justru berada dalam cengkraman gurita penjajahan. Maka kunci dari kemerdekaan adalah dengan menegakkan, dengan kembali pada syariat Allah secara total. Maka pesan kunci dari peristiwa hijrahnya Nabi adalah jika kita cinta kepada Nabi, maka cinta Nabi adalah energi perubahan. Cinta Nabi bukan sekedar formalitas atau seremoni, melainkan bahan bakar untuk bergerak, berkarya, dan membangun peradaban. Cinta Nabi, cinta syariah. Maka kuncinya yang harus kita lakukan adalah meneladani akhlak Rasulullah dalam keseharian. Menjadi orang yang mengikuti kebaikan akhlak Rasulullah. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Menjadi orang yang benar dalam menyampaikan. Menjadi amanah ketika diberikan satu kepercayaan. Tablik, menyampaikan kebenaran. Fatonah, terpercaya, pintar. Maka seorang muslim harus memiliki akhlak-akhlak yang tadi disebutkan. Wujudkan ilmu dan ukhuwah sebagai gerakan bersama.
Jadi seorang muslim yang mencintai Nabi, hendaklah dia juga mencintai ilmu, senang berada dalam majelis-majelis ilmu, dan senang dalam mempererat ukhuwah, benci terhadap perpecahan, tapi senang dalam kondisi damai dan berkeadilan. Menyebarkan rasa damai terhadap sesama umat manusia. Jadikan cinta sebagai dorongan untuk berkontribusi nyata. Jadi kalau kita cinta Nabi, maka ketika meneladani apa yang Rasulullah lakukan, aktif berkontribusi untuk kemajuan masyarakat, untuk kemajuan negara, untuk kemajuan peradaban yang mulia. Allah memerintahkan umat manusia untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan yang sempurna dalam kehidupan, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pribadi Rasulullah SAW sebagai contoh hidup yang sempurna dalam segala aspek kehidupan. Baik itu dalam aspek ibadah, bagaimana Rasulullah dikenal sebagai sosok yang bagaikan rahib di malam hari dan dan menjadi singa di siang hari, menjadi seorang hamba, sebenar-benar hamba, karena paling lama sujudnya hingga menjadikan sholat tahajud itu layaknya seperti sholat wajib. Rajin sekali bermunajat kepada Allah hingga bengkak-bengkak kakinya. Itu dalam perkara ibadah, penuh kehusuan. Baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam suka, duka, sholat tetap dijaga. Kepun dalam keadaan akhlak. Akhlaknya terkenal akhlak yang mulia, yang tidak pernah tertandingi kemuliaan akhlaknya oleh manusia manapun. Menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang mampu membalas kebaikan bahkan kepada orang yang menzalimi beliau. Kepemimpinan Rasulullah luar biasa, menjadi teladan di keluarga, menjadi teladan di masyarakat, menjadi teladan dalam memimpin berkeadilan, hingga interaksi sosial yang luar biasa. Keteladanan inilah yang menjadi pondasi utama kebangkitan umat Islam. Maka kuncinya meneladani apa yang telah Rasulullah lakukan. Maka di Maulid Nabi kali ini yang harus kita camkan adalah kita harus menjadi umat Islam yang membangkitkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah sebagai bekal membangun peradaban. Berhenti bernostalgia dengan kisah-kisah terdahulu, namun jadikan itu sebagai ibrah untuk memulai aksi kebaikan, menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Jadikan hijrah, jadikan kecintaan terhadap Nabi ini, Maulid Nabi ini sebagai titik balik. Jadikan Maulid tahun ini sebagai momen perubahan nyata, bukan sekedar perayaan tahunan seremonial belaka yang berlalu. Maka misi kita hari ini adalah menegakkan syariat Islam secara kafah, menyeluruh bukan parsial dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat serta negara. Namun yang harus kita wujudkan adalah menyebarluaskan Islam, menegakkan syariat Islam di seluruh aspek kehidupan. Maka ini menjadi tanggung jawab setiap muslim sebagai pewaris misi kenabian. Kebangkitan umat adalah kewajiban kolektif kita bersama. Ada 3 pilar utama yang harus kita bangun bersama untuk menggapai kebangkitan sejati, kembali meraih gelar umat terbaik khairul ummah.
Yang pertama adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menjadikan wahyu Allah dan teladan Nabi sebagai satu-satunya pedoman hidup yang komprehensif. Sudah saatnya kita tinggalkan sistem kapitalis sekuler yang menzalimi kita dan kembali ke taubatan nasuha kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah terbukti menjadi modal kebangkitan Rasulullah dan para sahabat umat Islam secara nyata. Kemudian merajut persatuan umat, mengutamakan ukhuwah Islamiyah di atas segala perbedaan mazhab, suku, dan kepentingan politik. Sudah saatnya kita bersatu atas landasan akidah Islam, bukan berlandaskan pada ikatan-ikatan yang semu seperti ikatan asas manfaat atau nasionalisme. Sudah saatnya seluruh umat Islam di dunia bersatu di bawah naungan satu kepemimpinan dengan landasan akidah Islam. Maka yang perlu dilakukan sesegera mungkin dan berkelanjutan adalah berdakwah Islam kafah, menyebarkan Islam secara menyeluruh, bukan hanya ritual ibadah, tetapi juga dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik. Maka peringatan Maulid Nabi adalah awal dari perjalanan panjang kebangkitan umat. Mari kita mulai dari diri sendiri dan dari hari ini. Kebangkitan umat dimulai dari keteladanan. Semakin dekat kita meneladani akhlak dan perjuangan Rasulullah SAW, maka semakin dekat pula umat ini pada kejayaan yang pernah diraih generasi terbaik. Maka tugas kita lah untuk menghidupkan sunnah Nabi, menegakkan yang wajib, menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Walau alam bisawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jazakumullah khairan kasiran kepada yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.